Pada tanggal 22 Agustus 1983, Lori, si gadis cilik yang baru berusia 3 tahun, dan kakak lelakinya yang berusia 5 tahun yang bernama Brenda, sedang asik bermain di teras setelah makan siang. Ayah mereka sedang mengambil cuti untuk mengecat rumah. Banyak anak-anak tetangga dan para orang tua yang terlihat bermain di luar rumah. Siang hari itu cuacanya sangat cerah, sehingga banyak orang yang menghabiskan waktu mereka untuk bermain di luar. Lori dan Brenda merasa kepanasan dan haus, sehingga mereka meminta es potong kepada ayahnya. Ayahnya melihat ke sekeliling dan merasa aman dengan kehadiran banyak tetangga dan anak-anaknya di sekitar mereka. Sehingga si ayah memutuskan untuk mengambilkan es potong ke dalam rumah. Dengan cepat, ayahnya berjalan masuk dan tetap memantau kedua anaknya dari jendela dapur yang menghadap ke teras. Si ayah kemudian membuka kulkas dan mengambil es potongnya lalu segera kembali keluar. Saat ayahnya sampai ke teras, dilihatnya Brenda seorang diri tanpa Lori. Ayahnya melihat ke sana kemari sambil berpikir kemana hilangnya Lori. Yang tersisa hanya celananya di pinggir jalan. Brenda yang bingung dan ketakutan segera berkata pada ayahnya kalau barusan ada sebuah mobil yang menepi dan seorang pria membuka pintu mobil untuk menawarkan permen pada Lori. Ketika Lori mendekat, si pria langsung membuka celana Lori dan menariknya masuk ke mobil itu lalu pergi. Ayahnya segera menelepon polisi dan memanfaatkan media untuk menyebarkan berita kehilangan Lori. Karena pada saat itu belum ada sistem Amber Alert, sebab Amber Alert baru tercipta setelah kasus Amber Hagerman pada tahun 1996. Begitu beritanya disiarkan di televisi, beberapa telepon mulai masuk dan memberikan petunjuk pada polisi. Dimulai dari tetangga yang bernama Paul Weaver yang berkata kalau dia sempat melihat mobil Datsun sedan berwarna orange dengan strip hitam yang parkir paralel di depan rumahnya. Lalu 2 menit kemudian ketika Paul keluar rumah, anak-anak berlarian dan mengatakan kalau mereka melihat Lori masuk ke dalam mobil itu. Paul sempat melihat mobil itu dan melihat sebagian plat nomornya yang dimulai dengan huruf ADV. Tapi dia tidak ingat 3 angka di belakangnya. Lalu tetangga lainnya yang bernama Michael Fisher berkata kalau seminggu sebelumnya, anaknya yang baru sampai ke rumah melapor padanya kalau ada seorang pria yang mengikuti mereka sepulang dari sekolah. Pria itu kemudian membuka pintu mobilnya dan menawarkan mereka permen jika mereka mau membuka celana terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Michael langsung pergi ke sekolah dan menemukan si pria di dalam mobil Datsun berwarna orange. Michael langsung turun dari mobil dan menghampiri pria itu untuk menegurnya. Si pria yang ketakutan segera melarikan diri. Michael sempat mengikuti mobil itu, tapi kemudian kehilangan jejak. Tapi Michael dapat menggambarkan ciri-ciri si pria pada polisi. Polisi lokal bekerja sama dengan FBI untuk mencari informasi tentang si pemilik mobil Datsun berwarna orange. Mereka bertanya dari pintu ke pintu, sampai mereka bertanya pada seorang nenek tua yang bernama Juanita Zappa yang ternyata mengenali mobil itu. Rupanya 1 bulan yang lalu, si pria sempat menghampiri cucunya dengan menggunakan modus yang sama. Lalu menantunya mencatat nomor plat mobil itu dan sempat melaporkannya pada polisi. Si nenek yang masih menyimpan catatan itu mengatakan kalau plat nomornya adalah ADV 627. Dari situlah polisi dapat melacak si pemilik mobil yang bernama Robert Tirret, seorang penjaga lapangan golf. Ketika rumahnya didatangi, Robert sedang tidak ada di rumah. Polisi kemudian mendatangi ibu Robert untuk menanyakan tentang anaknya. Ibunya mengatakan kalau Robert anak yang baik. Hanya saja saat masih kecil ada sesuatu yang terjadi pada diri Robert dan menyebabkan masalah mental pada anaknya. Tapi ibunya tidak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi. Dia hanya berpikir kalau mungkin ada kesalahan dalam caranya mengasuh Robert. Yang pasti, Robert pernah dituduh melecehkan seorang anak lelaki, tapi hal itu tidak pernah terbukti. 4 hari setelah Lori menghilang, sepasang suami istri yang sedang menuju ke Genesee Park untuk mengamati burung, mampir ke sebuah toilet bekas tempat camping. Ketika istrinya akan ke toilet, dia menyadari ada suara anak kecil menangis. Dia memanggil suaminya dan keduanya mencari sumber suara. Rupanya, suara itu berasal dari lubang kakus yang cukup besar dan dalam. Suaminya mengambil senter dan melihat ke dalam lubang. Betapa terkejutnya mereka melihat Lori yang menangis di dasar lubang yang penuh dengan kotoran dan urin. Mereka segera menelepon ambulans dan Lori dapat diselamatkan. Kondisi Lori sangat memprihatinkan. Kakinya menghitam karena infeksi dari air kotoran dan bakteri. Lori juga kelaparan dan dehidrasi. Dia mengalami insomnia karena rasa sakit dari infeksinya, sampai mengalami demam tinggi. Dokter sempat berpikir untuk mengamputasi kaki Lori, tapi rupanya setelah dirawat, kondisi Lori segera membaik dengan cepat, sehingga kakinya dapat diselamatkan.
Lori pun dapat menceritakan kepada orang tuanya apa yang sudah menimpa dirinya, termasuk tindak perkosaan yang dia alami segera setelah diculik oleh si pelaku yang tak lain adalah Robert. Tapi walaupun Lori dapat dengan pasti mengidentifikasi Robert, tetap saja sulit untuk memenjarakan Robert, sebab istrinya dapat memberikan alibi untuknya. Akhirnya dengan terpaksa, polisi memberikan penawaran untuk Robert dengan mengurangi masa hukuman dari 40 tahun menjadi hanya 10 tahun saja, jika Robert mau mengakui perbuatannya. Sehingga pada akhirnya Robert hanya mendapatkan hukuman penjara 10 tahun. Dan karena berkelakuan baik, Robert dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 6 tahun. Sedangkan Lori yang pada saat ini sudah berusia 41 tahun, memilih untuk menjadi terapis dan menjalani organisasi non-profit untuk para korban kekerasan. Agar kelak para korban tidak menjadi predator seperti Robert. Karena rupanya ketika kecil, Robert pernah mengalami. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.